Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Ilham di QWERTY IT. Oke, akhirnya sampai juga ke bagian terakhir dari sesi belajar kita membuat website. Kemarin atau codingan sebelumnya kita membuat contact section yang dimana kita bisa mengirimkan atau user bisa memasukkan pesan lewat contact section ini atau form section atau form kontak gitu ya. Oke, sekarang terakhir bagian ke footer. Footer itu fungsinya untuk menutup website agar suatu website itu menjadi sempurna dan footer juga menjadi identitas untuk misalnya menyantumkan lokasi dan merangkum semua yang ada dalam informasi yang penting. Itu contohnya nanti eh, kontak, lalu ada navigasi dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya membuatkan eh, contoh yang paling sederhana dari footer itu sendiri. Pertama, kita buat dulu seperti biasa dengan tag komentar, footer section, kayak yang kayak biasa gitu ya. Terus di bawahnya kita kasih yang namanya footer, footer, footer kita kasih ID-nya footer juga, gitu. Nah, kayak gini. Oke. Lalu di enter. Lalu di tengah footer kita buat tag bungkus yang kita beri kelas yang namanya container footer. Container titik footer ini di tab. Lalu di dalamnya kita kasih tag p. Dan tag p ini kita kasih kelasnya footer juga. Kelas footer. Lalu di dalamnya kita buat bacaan kayak gini. Terserah ya bacaannya kalian mau buat apain, tapi ini yang dasar atau yang sederhana saja. Saya mau ada logo copyright di dalam uh, footer saya gitu. Sebelum sebelum bacaan tag P ini, sebelum bacaannya nanti. Caranya pakai tanda dan juga copy kayak gini. Kayak gini ya. Terus kita kasih kontennya apa? Misalnya web ini dibuat oleh QWERTY IT atau dibuat oleh saya atau dibuat oleh kami atau dibuat oleh nama kalian gitu terserah. Oke. Lalu kita styling di sini. Kita kasih tanda dulu pakai tag elemen komentar. Terus diisi di sininya footer section. Lalu di bawahnya kita selektor si ID footernya. Kita selektor. Lalu kita buat background colornya menjadi blue violet seperti yang warna tema kita kali ini. Lalu height-nya atau tingginya kita buat setinggi 80 pixel. 80 pixel seperti ini sudah. Terakhir kita selektor footernya. Kita selektor footernya. Kita beri text align-nya center. Text align-nya center. Lalu colornya buat abu-abu. Lalu font size-nya dibuat menjadi 14 pixel. Lalu padding top atau padding atasnya kita buat 15 pixel. Oke, kayak gini. Lalu margin bottom dibuat 25 pixel. Nah, kayak gini. Oke, sudah ya. Coba kita buka dulu. Seperti biasa, klik kanan, open in default browser. Ya, ini dia tampilan dari footer kita kali ini. Tampilannya sangat sederhana. Ini hanya sekedar contoh saja atau ini yang paling simpel dalam membuat sebuah footer.
Eh, seperti ini ada logo copyright C bulat kayak ini, terus web ini dibuat oleh QWERTY IT. Nah, ini kenapa masih bisa di-scroll karena kita pertama mengatur di dalam elemen bodinya, kita beri VH-nya sangat besar atau height-nya, tingginya itu sebesar 1000 VH. Caranya ini dihapus saja height dalam si selektor bodinya, kita hapus, kita refresh lagi browsernya, dia akan mentok ke bagian bawah. Nah, ini sudah selesai ya, footernya dibuat. Oke, yang terakhir kita buat si halaman web kita yang sudah kita buat ini ke dalam website atau ke dalam kita upload ke dalam GitHub, yang mana di GitHub nanti kita bisa menemukan link atau kita bisa membuat link agar website kita dapat dibuka oleh orang lain atau bisa kita bagikan kepada orang lain, dan orang lain itu nanti bisa membuka website kita yang sudah kita buat ini. Oke, langsung aja pertama kalian buka dulu GitHub di github.com. GitHub kayak gini, GitHub. Oke, ini ya. Ini linknya, ini websitenya, langsung diklik saja. Nah, ini dia otomatis login ya di akun kita. Jika kalian belum memiliki akun, silahkan daftar dulu, silahkan buat akun GitHub kalian terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Sudah, ini di dalam home-nya. Lalu di sebelah kanan di sini kita buat create repository, atau bisa di sini ya. Di sini boleh, di sini juga boleh. Langsung aja klik di sini, lalu klik new repository. Nah, di dalam sini, di dalam halaman create a new repository, di sini ada owner. Owner ini akun kita. Bebas, nanti misalnya kalau kita memiliki lebih dari satu akun, tinggal dipilih aja di dalam sini. Karena ini saya punya satu, jadi ini saja. Lalu repository name-nya kita isi aplikasi atau web kita yang sedang kita buat. Contohnya di sini web belajar web ini, web belajar HTML dan CSS. Oke, kayak gini ya. Sebaiknya mungkin lebih baik nama repositorinya tidak memakai spasi, tapi memakai yang namanya strip saja, atau bebas strip bisa, garis bawah juga bisa, underscore kayak gitu. Saya ini ilangin aja dannya, atau kita buat seperti ini saja. Nah, seperti ini. Oke. Sudah web belajar HTML dan CSS. Lalu ini di bagian sini kita setting ke public atau privat, terserah kalian. Kalau public ini si repository kita bisa dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya orang lain itu membuka akun GitHub kita. Tapi kalau private ini khusus untuk kita sendiri yang bisa lihat dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oke, langsung saja di sini ada create repository, klik aja. Dia langsung dibuatkan repositorinya. Oke. Di sini sudah ya. Di sini ada web belajar HTML, CSS. Lalu di sini ada cara-cara untuk membuat atau mengupload repository kita ke dalam GitHub-nya atau file kita ke dalam GitHub. Kita pakai fokus yang ini ya, yang di atas ini. Oke, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama kalian buka dulu folder project kalian. Di sini saya taruh foldernya di dalam folder desktop. Di sini ya, ini belajar web. Kita klik kanan, lalu open in terminal. Nah, kayak gini terminalnya sudah buka. Ini langsung si terminalnya berada di dalam folder belajar web. Oke, ini kita minimize dulu. Lalu di sini kita ketikkan sama saja seperti di sini. Kalau di echo ini nggak usah ya yang ini. Ini karena untuk membuat readme-nya atau deskripsinya, kita langsung aja ke git init. Langsung aja ketik di dalam terminal kalian git init seperti ini, lalu enter.
Oke, kayak gini ya. Lalu yang penting udah ini yang penting udah ada ininya, bacaan yang putih ini. Oke, sudah. Lalu ketik lagi git add spasi titik. Ini kan git add readme.md ini kita membuat si file readme-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau membuat itu, kita bisa langsung pakai git spasi add spasi titik ini. Ini fungsinya dia akan membaca semua file yang ada di dalam folder kita. Dia bisa ngebaca kayak gitu ya. Terus kalian enter aja, sudah. Lalu kalau misalnya kalian nggak mau ribet-ribet ngetik, ini di copy aja. Di copy, kopinya biasanya kan dia tidak bisa ya. Kalau di sini biasanya nggak bisa. Kalau kalian bisa ya nggak apa-apa. Kalau saya itu klik kanan terus copy. Kalau misalnya pakai Ctrl plus C itu biasanya dia tidak mau mengcopy. Jadi nanti kalau dipaste dia nggak bisa. Oke. Oh. Nah, kayak gini. Terus dipaste aja di sini, klik kanan, kalau paste, lalu enter. Nah, dia langsung ya, langsung membaca semua file-file atau folder kita yang berada di folder project itu tadi. Di sini ada JPEG-nya, di sini ada HTML dan juga CSS dan yang lain-lainnya. Lanjut, selanjutnya yang ke sini, yang ke git branch terus strip m spasi main. Ini kalian klik kanan, lalu copy, lalu di dalam terminalnya kalian pastekan. Oke, seperti ini, lalu enter. Oke, sudah. Lalu yang ini selanjutnya kita copy lagi, yang git remote ada di origin, klik kanan dan juga copy. Lalu kalian pastekan di dalam terminal. Enter. Sudah. Yang terakhir kalian git push min u origin main. Kalian kopikan lagi dan kalian pastekan di dalam terminal kalian. Lalu enter. Di sini dia langsung otomatis ya, pasti langsung otomatis dia mengupload project kita ke dalam GitHub-nya, repository GitHub yang sudah kita buat. Oke, selamat, kita sudah bisa atau kalian sudah bisa mengupload folder kalian ke dalam GitHub. Di sini kita minimize aja, lalu di dalam halaman si repository kita ini kita refresh aja. Refresh. Nanti dia otomatis akan menampilkan semua folder atau file yang sudah kita buat di dalam project kita, atau folder project kita sudah masuk ke dalam sini. Nah, ini dia, ada index HTML, ada style.css, ada layanan 1, layanan 2, layanan 3, dan lain sebagainya. Oke, cara yang terakhir untuk kita mendapatkan link, agar link itu bisa kita bagikan dan orang lain bisa melihat hasil kerja kita atau proyek kita, itu caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, di sini ada setting, kalian klik saja. Nah, sudah diklik, lalu di sini sebelah kiri, menu sebelah kiri ini klik yang namanya pages. Sudah. Nah, ini bisa disebutkan GitHub Pages gitu ya, GitHub Pages. Lalu di sini di dalam branch ini kalian pilih ganti nonnya ini menjadi main. Lalu klik save. Sudah, dia sudah ganti main, di sini the root. Lalu linknya sebenarnya bisa langsung muncul di sini ya, tapi dia tidak langsung muncul biasanya. Dia harus menunggu beberapa saat dulu, mungkin sekitar 3 atau sampai 5 menit kalian tunggu, atau kurang dari itu juga mungkin gitu ya. Kalian sering-sering aja refresh halaman ini. Nah, ini belum. Kita tunggu sebentar. Lalu refresh lagi sampai si linknya nanti muncul di bagian sini, daerah sini ya. Sini.
Oke, tunggu sejenak, tunggu sesaat. Oke, teman-teman, ini sudah ada link GitHub-nya atau link project kita, repository kita tadi, yang nama websitenya atau nama site-nya itu https:// garis miring Minerva Mob. Ini nama GitHub kita atau nama user kita, lalu .io, terus ada garis miring lagi, ini nama repository kita, web belajar HTML dan CSS. Caranya ini bisa klik kanan, kalian copy link address atau klik kanan, lalu open link in new tab. Atau kalian klik saja juga bisa. Kayak gitu. Dan inilah web yang kita buat. Itu atau yang kita telah buat web belajar website HTML dan CSS. Sekarang kalian bisa membagikan link GitHub kalian tadi ke teman-teman atau di share ke manapun itu. Di dalam sosmed juga bisa, ya hitung-hitung kalian sudah berhasil lah membuat satu website dengan HTML dan CSS. Oke, berhasil. Semoga kalian juga bisa. Misalnya kalian ada kebingungan atau pertanyaan, kalian tanyakan saja di kolom komentar. Kita bahas sama-sama kayak gitu. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Akhirnya kita sudah bisa membuat satu website sederhana dari HTML dan CSS. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.